Shalom. 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 Puji nama Tuhan, lewat kasih dan pertolongan Tuhan, lewat semua anugerah yang Tuhan limpahkan pada sore hari ini, kita kembali dalam ibadah PA. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati kita semua, dan sidang jemaat Ebenezer akan mendapat kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Kita pujikan Kau yang terindah. Dan saya mengundang jemaat yang di rumah, mari bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Kau yang terindah di dalam Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berkeluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis amin di dalam hidup ini, ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berkeluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi semua lidah kan mengaku
Yesus Tuhan Rajaku. Inilah iman kami Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami merasa pertolongan dan lawatan-Mu masih Kau berikan kepada kami. Kemurahan yang begitu besar Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan, kami bisa merasakan betapa Engkau menyintai kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur lewat ibadah PA ini. Kami rasakan Tuhan, Engkau akan melawat, menolong, memberkati. Bahkan segala yang mustahil bagi manusia akan Kau bukakan semua. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih sertai semua ibadah dan pelayanan kami. Biar semua bertakta berhadirat Allah akan memberkati, menyertai kami. Dan semua firman Allah yang akan meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih, kami buka ibadah PA pada sore hari ini dengan ucapan syukur. Engkau imam besar yang akan melayani, memberkati kami semua. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang di rumah. Dengan sukacita kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menolong, memberkati kita. Bahkan kita tidak boleh ragu akan kuasanya. Dulu, sekarang, bahkan selamanya Dia mampu memberkati dan menolong kita. Allah itu baik, kita pujikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku
luar biasa. Sekali lagi, Yesusku, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, Yesusku luar biasa. Dia mampu memberkati, menolong kita. Bahkan sidang cepat Ebenezer mampu akan dipulihkan, diberkati apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan ucapan syukur, saya percaya mujizat akan terjadi. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita dengan kerendahan dan kelembutan hati, hanya menempatkan firman di atas segalanya. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu. Sekali lagi saya mengundang jemaat yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita, untuk menempatkan firman di atas segala yang kita punya. Amin. Kau bertata di atas pujian, ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita pujikan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku akan pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya berita Paskah mampu untuk menolong kami, mampu menguatkan kami, menghiburkan kami, mampu melepaskan kami dari segala dosa dan masalah kami, sampai menyempurnakan kami semua untuk terlepas dari dunia ini, bertemu Tuhan di awan yang permai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, nyatakan berita Paskah bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami.
Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada, yang ada di tempat ini, Convention Hall Hotel Danau Toba Internasional Medan, maupun yang mendengar siaran langsung, siaran tunda, dimanapun mereka berada. Semua urapi Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Kami bertemu Tuhan di awan permai bersama keluarga kami, bersama sidang jemaat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usirkan semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, pada malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bisa merayakan kebaktian Paskah di tempat ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Temanya kuasa Paskah mampu untuk membuka pintu surga bagi kita. Kuasa Paskah mampu untuk membuka pintu surga bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Kita berada pada Kidung Agung 6. Setiap kali saya datang di Medan, ini yang diberitakan. Kidung Agung 6 sekarang masih ayat yang ke-7. Kidung Agung 6 ayat yang ke-7. Judulnya ini adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan gereja Tuhan kita semua. Jadi Yesus mempelai laki-laki memuji gereja Tuhan, mempelai wanita. Dari terus sampai sekarang di pelipis, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Pelipis ini bagian kepala ini ya, pelipis. Jadi bagaikan belahan buah delima pelipismu. Pelipis itu kepala ini bicara tentang pemikiran. Pelipis sama dengan pemikiran. Delima, keistimewaan buah delima ini kalau dibelah berpetak-petak di dalam. Berpetak-petak tetapi satu buah. Itu delima keistimewaannya. Jadi delima sama dengan berpetak-petak tetapi satu buah. Satu buah. Nah, kalau digabung jadi pemikiran. Jadi gereja Tuhan harus mempunyai pikiran rohani, pemikiran rohani. Gereja Tuhan harus memiliki pemikiran rohani, yaitu pertama, selalu memikirkan tentang kesatuan itu tadi. Berpetak-petak, berbeda-beda tapi satu. Selalu memikirkan tentang pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, pelayanan kesatuan, pembangunan atau kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, yang sempurna. Nah itu, aku mulai nikah harus dibawa pada kesempurnaan, kesatuan, kesempurnaan. Penggembalaan gereja masing-masing harus dibawa kepada kesatuan, kesempurnaan. Fellowship semacam ini dari gereja-gereja manapun, bawa kesatuan sampai kesempurnaan. Sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk Yerusalem baru kekal selamat. Nah ini pemikiran gereja Tuhan. Harus ke situ, pikiran yang rohani, pemikiran yang rohani, jangan yang jasmani terus. Tapi bagaimana kita menyatukan mulai nikah sampai sempurna. Ayo layani yang baik, saudara ya. Semuanya satu sampai kesempurnaan. Nah itu, saudara ya. Kemudian yaitu pemikiran rohani, yaitu yang kedua 1 Petrus 2 ayat 5. Kalau pemikiran kita supaya kita melayani pembangunan tubuh Kristus, kesatuan, nah kita harus jadi imam. Pemikiran rohani kita, saya harus jadi imam dan raja. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan
sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Rumah jasmani gereja, tapi rumah rohani itu tubuh Kristus. Bagi suatu imamat kudus, imam-imam dan raja-raja yang kudus, batu hidup untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ini pemikiran rohani, yaitu yang kedua, selalu memikirkan untuk menjadi imam-imam dan raja-raja yang suci. Yang suci, imam-imam dan raja-raja yang suci, sehingga dipercaya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Nah, ini dua pikiran ini, bagaimana saya bisa melayani pembangunan tubuh Kristus, kesatuan. Nikah saya satu sempurna, dalam penggembalaan satu, dan seterusnya. Kedua, memikirkan saya harus menjadi imam dan raja yang suci supaya dipercaya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Nah, itu sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Itu imam dan raja. Nah, dua pemikiran ini, pembangunan tubuh Kristus dan menjadi imam, itu satu kesatuan. Oleh sebab itu merayakan Paskah, yang belum jadi imam, ayo segera minta disucikan kepada Tuhan. Pikiran rohani, saya harus jadi imam dan raja. Bukan ditunjuk, bukan di ini, bukan, tapi disucikan. Kalau disucikan, kerinduan muncul. Lebih disucikan, lebih muncul untuk jadi imam raja. Itu. Nah, Tuhan tolong kita. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Nah, ini pembangunan tubuh Kristus. Yesus juga memikirkan sama. Kita juga punya pikiran rohani gereja Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus, masuk dalam pembangunan tubuh. Yesus juga memikirkan pembangunan tubuh. Bagaimana bait Allah 46 tahun dibangun, suruh rombak. Hanya 3 hari aku akan membangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna, bait Allah yang rohani. Itu saja. Jadi 3 hari itu sama dengan kematian kebangkitan Yesus. 3 hari. Yesus mati, 3 hari kemudian bangkit. 3 hari sama dengan kematian kebangkitan Yesus. Saudara, 3 hari itu sama dengan korban Kristus di kayu salib. Sama dengan Paskah. Nah, itu. Jadi anak domba Allah disembelih, itu Paskah. Dulu domba embek-embek itu disembelih dalam Keluaran 12. Ketika bangsa Israel merayakan Paskah, harus ada anak domba yang embek-embek itu disembelih. Domba disembelih. Nah, sekarang anak domba Allah disembelih di kayu salib, itu korban Kristus di kayu salib, itu Paskah. Jadi dasar dari pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus adalah korban Kristus di kayu salib, adalah Paskah. Saya ulangi, jadi dasar dari pelayanan atau pelayanan pembangunan atau kesatuan tubuh Kristus adalah korban Kristus di kayu salib, sama dengan Paskah. Nah, merayakan Paskah ini dasar dari pembangunan tubuh Kristus. Paskah, kematian kebangkitan Tuhan. Nah, lewat kuasa Paskah, kuasa korban Kristus, terjadi peralihan dari bait Allah yang dibangun, bait Allah jasmani yang dibangun 46 tahun. Peralihan dari bait Allah secara jasmani yang dibangun 46 tahun. 46 ini 2 loh batu. Loh batu pertama isinya 4 hukum, loh batu kedua isinya 6 hukum. Hukum Taurat. Nah, ini jadi bait Allah jasmani yang dibangun 46 tahun, hukum Taurat. Bait Allah jasmani sistem Taurat yang hanya untuk bangsa Israel asli. Bait Allah secara jasmani, itu dengan sistem Taurat yang hanya untuk bangsa Israel jasmani. Kafir tidak boleh masuk, diusir.
kafir, saudara, diusir itu. Beralih kepada bait Allah rohani yang dibangun 3 hari. Bait Allah rohani yang dibangun 3 hari. Itu korban Kristus Paskah kemurahan Tuhan. Korban Kristus atau Paskah atau kemurahan Tuhan. Nah, bait Allah rohani sama dengan pembangunan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Di mana bangsa kafir bisa masuk di dalamnya. Bangsa kafir boleh masuk di dalam. Kalau bait Allah jasmani 46 tahun, Taurat, bangsa kafir tidak boleh. Makanya aneh juga kalau ada bangsa kafir yang memegang hukum Taurat. Seperti memegang hari Sabat. Loh, itu untuk bangsa Israel asli itu. Kalau bangsa kafir tidak boleh justru itu. Nggak boleh. Saudara, hanya untuk perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel asli. Itu hukum Taurat. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub, jasmani. Makanya Yesus rela mati. Paskah terjadi. Supaya bangsa kafir bisa masuk bait Allah rohani. Pelayanan, pembangunan, kesatuan tubuh Kristus. Jadi baik bangsa Israel, baik bangsa Israel asli maupun bangsa kafir bisa dipakai. Bisa dipakai dalam pelayanan, pembangunan atau kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Israel kafir nanti jadi sempurna. Nah, itu saja. Menjadi mempelai wanita Tuhan yang siap untuk keluar dari dunia ini. Paskah juga keluar. Paskah itu juga kelepasan. Yang siap mengalami kelepasan. Keluar dari dunia ini. Untuk bertemu Yesus mempelai pria surga. Di awan-awan yang permai. Itu namanya Paskah terakhir. Paskah terakhir. Kelepasan terakhir. Sekarang kita mengalami kelepasan dari dosa, dari ini. Lepas. Sampai kelepasan terakhir. Paskah terakhir. Di awan permai masuk perjamuan kawin anak domba. Puncaknya Paskah. Ada anak dombanya. Paskah anak domba disembelih. Nanti Paskah itu puncaknya pesta nikah anak domba. Itu puncak Paskah. Sesudah itu masuk Firdaus 1000 tahun. Sesudah itu Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Inilah Kidung Agung 6 ayat 7. Pelipis. Ya, pelipisnya seperti buah delima. Ayo, pikiran kita sekarang jangan hanya fokus jasmani, tapi lebih fokus kepada perkara rohani. Bagaimana saya bisa melayani pembangunan tubuh Kristus? Bagaimana saya bisa menjadi imam-imam raja-raja yang suci? Kalau sudah jadi imam raja tinggal satu, suci. Yang belum, ayo disucikan sampai menjadi imam dan raja semuanya. Ya, Tuhan menolong kita. Nah, tadi kita sudah baca Yohanes 2, 3 hari Yesus harus mati baru terjadi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dulu Yesus ditangkap dan dibunuh di kayu salib. Dulu Yesus ditangkap dan dibunuh di kayu salib sehingga terjadi pembangunan tubuh Kristus. Dalam 3 hari aku akan membangunnya, yaitu tubuhnya sendiri. Bisa ya? Jadi dulu Yesus ditangkap, kemudian dibunuh di kayu salib, sehingga terjadi pembangunan tubuh Kristus. Sekarang, gereja Tuhan, ini mengalami juga penangkapan, dan pembunuhan. Mulai dengan kebencian dulu. Mungkin dibunuh, ya sudah ada yang dibunuh juga penginjil-penginjil. Saudara, ini gereja Tuhan juga mengalami penangkapan dan pembunuhan sebagai tubuh Kristus. Yesus kepala mengalami penangkapan pembunuhan sehingga terjadi pembangunan tubuh Kristus. Sekarang gereja Tuhan mengalami penangkapan pembunuhan sebagai tubuh Kristus. Atau dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus ini kita mengalami penangkapan pembunuhan, kebencian. Terjadi sekarang. Saudara, hati-hati. Nah, ini zamannya sudah zaman akhir berarti. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Ya, saya beri contoh Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 6.
Tepat hari Paskah, Petrus ditangkap, Yakobus dibunuh. Nah ini sekarang kita ini. Kira-kira pada waktu itu juga Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, dibunuh. Saudara Yohanes dengan pedang. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ada yang dibunuh, ada yang dibuang. Nah, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dengan menahan Petrus. Ditahan, dipenjara Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi, hari Paskah. Tepat hari Paskah. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan dalam penjara. Tapi, nah ini yang penting, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Garis bawahi 1 ini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya pada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit. Jadi Petrus ada 2 prajurit di sini. Nah ini terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Yang 2 ini pas ada di samping Petrus, 2 prajurit dijaga ketat. Itu ya, sampai 6 ya, puji Tuhan. Jadi ini saudaraku pelaksanaan saudara ya, atau pelaku penangkapan dan pembunuhan saudara, pelaku penangkapan pembunuhan pada hari Paskah, yaitu pertama Herodes. Itu gambaran atau sama dengan setan dengan roh najis, roh jahat di udara, naga merah padam. Itu Herodes, sama dengan setan. Itu pelaku penangkapan dan pembunuhan pada hari Paskah supaya tidak lepas. Ini yang ditakutkan setan, Paskah itu kelepasan. Makanya ditangkap duluan supaya kita tidak lepas dari dosa. Takut setan. Kalau kita lepas dari dosa tidak bisa melayani setan lagi. Melayani Tuhan, wah takut dia. Apalagi sampai lepas dari dunia ini, berarti tamat setan. Tamat. Kalau sampai gereja Tuhan lepas dari dunia bertemu Yesus di awan permai, setan dilemparkan ke neraka. Itu ketakutan setan, jangan lepas, tangkap, bunuh, jangan lepas. Makanya pada hari Paskah penangkapannya itu supaya tidak terjadi kelepasan. Bisa mengerti ya? Nah itu. Herodes 1. Kedua prajurit 1 di sebelahnya, prajurit 2, prajurit 1, 2. Prajurit 1 itu antikris dengan kekuatan mamun, kekuatan keuangan. Nah, diikat dengan uang. Yudas Iskariot kena. Ananias Safira, suami istri sepakat kena. Hati-hati. Ini Herodes betul. Herodes memakai prajurit 1 untuk antikris dengan kekuatan uang. Itu mengikat kita. Kemudian prajurit 2 nabi palsu dengan ajaran palsu, gosip, dusta. Nah, banyak yang kena juga. Sampai hamba Tuhan tidak saling kenal pun kena. Si Anu itu loh, kamu kenal dah si Anu itu? Enggak. Loh kok tahu? Dari si Anu, si Anu. Itu itu hati-hati ya. Tuhan tolong kita semua. Banyak yang kena ini. Banyak dirantai semua. Supaya tidak terjadi kelepasan. Makanya pada hari Paskah penangkapan. Pembunuhan itu. Supaya tidak terlepas kita. Apalagi sekali lagi terlepas dari dunia. Dalam kesempurnaan. Tamat setan Tritunggal. Tamat semua. Binasa semua di neraka. Ini ketakutan setan. Jangan terjadi Paskah. Jangan terjadi kelepasan dari gereja Tuhan. 3. Ini pelaku utama penangkapan dan pembunuhan pada hari Paskah. Itu saudara. Jadi ketiganya ini setan, antikris, nabi palsu menyengsarakan gereja Tuhan. Secara jasmani disengsarakan. Kalau dibenci diapa-apakan saudara. Sudah dihalangi, dilaporkan, diapakan semua itu. Baik secara rohani juga.
disengsarakan secara jasmani dan secara rohani. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara. Nah, gereja Tuhan diwakili oleh tadi Yakobus dibunuh itu. Yakobus itu menulis surat Yakobus tentang iman. Jadi Yakobus ini boleh disebut sama dengan iman. Gereja Tuhan yang ditangkap, dibunuh, diwakili oleh Yakobus, itu bicara iman. Ya, menulis surat Yakobus tentang iman. Itu. Saudara. Kemudian Petrus ditahan. Petrus ini pengharapan. Dia menulis tentang kesucian. Surat Petrus itu tentang kesucian. Sampai suci seperti Yesus suci. Itu Petrus, surat Petrus. Jadi pengharapan, ditangkap juga. Kemudian Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Itu saudara. Itu juga kasih, menunjukkan kasih. Saudara, menunjuk tentang kasih. Nah, hati-hati. Saudara. Jadi ini yang diganggu ini. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semuanya. Nah, jadi gereja Tuhan disengsarakan, saudara, sama dengan ditangkap, ditahan, dibuang, dibunuh supaya kehilangan iman, pengharapan dan kasih. Ini caranya setan Tritunggal. Disengsarakan dalam keuangan, sampai dibikin putus asa. Sudah saya putus asa, sudah saya tinggalkan Tuhan. Nah, sampai begitu, hilang imannya, berarti hilang pengharapannya, hilang kasihnya. Hilang. Saudara, dan seterusnya, terus digitukan. Termasuk kami hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, semua begitukan. Dulu di Kisah Rasul itu gereja hujan awal. Tapi gambaran sekarang akan kehilangan iman. Iman itu, saudaraku, dalam Alkitab dilambangkan bulan, itu terang bulan, itu iman. Iman dari mendengar firman, yaitu firman, saudaraku, menyucikan kita, melepaskan kita dari dosa, menebus kita dari dosa, sehingga ada bulan di bawah kaki mempelai. Kehilangan bulan, kehilangan iman, tidak ada sinar bulan lagi. Kehilangan pengharapan, tidak ada sinar bintang lagi, tidak ada bintang, mahkota 12 bintang, tidak ada bintang lagi. Kehilangan kasih, tidak ada matahari. Nah, ini caranya setan Tritunggal, menganiaya, menyengsarakan gereja Tuhan di segala bidang, disengsarakan sampai kehilangan iman, tidak punya terang bulan, tidak ada sinar bulan, sampai kehilangan kesucian, pengharapan, digoda dengan dosa-dosa sampai jatuh, kehilangan bintang, sinar bintang, sampai tidak ada kasih, digoda juga, digosip, sampai benci dia. Wah, suami benci istri, istri benci suami, anak benci orang tua benci anak, gembala benci domba, domba benci gembala, sampai begitu. Tidak ada sinar matahari lagi. Kehilangan matahari, kehilangan bulan, saudara, kehilangan bintang, kehilangan matahari. Yang datang badai. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-20. Nah ini, kalau kita sudah disengsarakan oleh setan Tritunggal lewat uang, lewat gosip, lewat dosa, lewat roh najis itu dosa-dosa tadi, dan seterusnya, sampai kehilangan iman, pengharapan dan kasih, badai mulai datang. Setelah berapa hari lamanya, baik matahari, bintang tidak kelihatan, berarti bulan tidak ada juga. Yang ada angin badai, dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Jadi ini maksudnya setan, menyengsarakan kita setan, supaya gereja Tuhan kehilangan iman, pengharapan, kasih. Kehilangan bulan, bintang, dan matahari. Gelap, hidup dalam kegelapan, yang datang adalah badai di lautan dunia. Gereja Tuhan menghadapi masalah-masalah di segala bidang yang membuat
putus harapan, putus asa. Percuma. Bahkan hamba Tuhan pun gulung tikar. Percuma aku malah seperti saya dulu. Hampir ketika saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak ada uang sedikit pun. Ngamuk. Percuma. Besok aku kerja. Tidak mau lagi. Tidak mau jadi hamba. Ini putus harapan. Saya pernah mengalami. Sampai begitu disengsarakan oleh setan. Nah itu. Ketika tidak punya uang, tidak punya ini, kalau biasa-biasa ya sudahlah. Tapi suara-suara ya dari diri sendiri. Oh biasanya kamu gini, sekarang kamu gini. Coba timbang, coba. Wah iya, marah. Tidak mau saya, tidak mau saya. Nah itu, tidak mau lagi jadi hamba Tuhan, tidak mau. Begitu. Saya sudah mengalami. Nah, mungkin ada saudara yang mengalami juga. Sampai putus asa, putus pengharapan, mau tinggalkan Tuhan. Nah ini caranya setan. Menyengsarakan. B, kedua, ya, dibuang, ditahan, dibuang, dibunuh supaya B. Kisah Rasul 12 ayat 6. Ini salah satu perwujudan putus asa. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur. Nah, supaya gereja tidur rohaninya. Nah, ini hati-hati soal pencobaan-pencobaan, dosa-dosa, ajaran palsu, gosip selalu dihantamkan pada kita. Tidak sadar, apalagi gosip, wah makin sip, makin digosok, makin sip. Padahal makin hilang bulannya, makin hilang bintangnya, makin hilang matahari. Masalah mulai datang. Berani mendengar gosip atau ajaran palsu mendatangkan setan dengan berbagai masalah. Sampai kehilangan suasana Taman Eden. Hawa berani mendengar ajaran palsu satu kali saja, hilang suasana Taman Eden. Diganti dengan masalah-masalah di dunia ini, air mata di dunia. Jangan coba-coba. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini yang kedua, tidur akhirnya. Tidur rohaninya dalam kegelapan malam. Nah, tidur rohaninya dalam kegelapan malam. Artinya tidak mengalami kebangunan rohani. Tidak aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tidak aktif, tidak mengalami kebangunan rohani itu sama dengan tidak aktif dalam pelayanan pembangunan atau kesatuan tubuh Kristus. Itu orang tidur, sudah non-aktif, tidak aktif atau non-aktif. Saudara, Tuhan tolong kita. Tidak ada kebangunan rohaninya, sudah KO dia. Nah ini hati-hati, saudara. Mulai sudah tidak aktif, melayani nikah juga sudah ya tidak aktif. Bahkan sudah jarang-jarang di rumah jangan-jangan. Dan seterusnya. Saudara, itu tidak aktif lagi. Apalagi dalam ibadah, wah sudah. Masuk tidak masuk terserah dia. Mestinya kami gembala-gembala kalau pergi kemana kan izin ke jemaat. Kemarin saya izin, besok saya ke Medan. Nah, Selasa saya pulang, ada di Malang. Nah, ini saja. Begitu. Nah, harusnya izin. Ya makanya pelayan-pelayan harus izin juga. Saya bilang kadang-kadang kalau sudah tidur rohaninya, kalau ada misalnya daftar absensi S, sakit I, izin A, alpa. Wah sudah coret-coret. Mau isi alpa takut. Coret lagi. Mau isi izin apa ini ya? Bingung, bingung. Lama-lama enggak ngisi sudah. Begitu kita ini. Tidur rohaninya. Sudah non-aktif lagi. Hati-hati ya. Tuhan tolong. Tandanya orang tidur itu. Saya baca secara umum dulu 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Terus sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 8. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, kasih dan berkotopong pengharapan keselamatan. Kalau punya iman, pengharapan, kasih, tidak mungkin tidur.
Betul ya? Orang-orang siang sadar terus, tidak tidur. Tapi kalau hilang iman pengharapan kasih di tengah badai, tidur. Petrus tidur. Petrus sama Tuhan yang hebat saja tidur. Apalagi saya ngorok. Bahaya. Kita harus jaga-jaga. Iman pengharapan kasih harus dijaga. Matahari, bulan, bintang harus tetap dalam hidup kita. Apapun tantangan rintangan. Supaya kita tidak tidur. Tapi kalau tidur tandanya pertama ayat 6. Ya, tidur seperti orang lain tapi berjaga dan sadar. Tidak berjaga tidak setia. Itu tanda orang tidur rohani. Pertama ayat 6, tidak setia, lalai dalam ibadah pelayanan. Lalai dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, bukan kepada manusia loh, ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kemudian tidak sadar. Tidak sadar apa? Tidak sadar kesalahannya sendiri. Itu orang tidur. Tidak sadar akan kesalahannya sendiri. Selalu merasa benar. Sehingga selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Nah, ini orang tidur namanya. Tidak sadar. Orang tidur. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, itu saudara. Kedua, saudara, di Yudas 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah tidur biasanya mimpi. Nah, bermimpi dulu. Nah, itu. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka, menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Jadi ini tanda kedua orang tidur, mimpi. Bermimpi-mimpi. Saudara, bermimpi-mimpi. Artinya pikirannya, saudara, pikiran daging. Pikirannya pikiran daging. Saudara, pikiran daging. Jiwanya dikuasai daging. Pikirannya dikuasai daging, jiwanya dikuasai daging. Pikiran itu jiwa. Bagaimana orang yang pikirannya dikuasai daging, jiwanya dikuasai daging? Ditulis di Kolose 2 ayat 18, itu mimpi-mimpi. Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang pura-pura merendahkan diri, beribadah pada malaikat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, yang tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Inilah pikiran daging, dikuasai daging, jiwa dikuasai daging, yaitu saudara, Kolose 2 ayat 18 tadi. Saudara, berkanjang pada penglihatan-penglihatan yang tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai pengajaran benar. Saudara, dan tidak ada tujuan rohani. Penglihatan-penglihatan supaya dia kelihatan hebat. Hanya itu. Tidak ada tujuan rohani. Hanya kelihatan supaya dia hebat. Tidak ada tujuan rohani. Nah, hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Seperti ada hamba Tuhan yang, kalau hamil mau tepat tanya anaknya laki atau perempuan, ada. Dulu ada dekat daerah saya. Datang di Raba. Oh ya laki, betul. Wah hebat dia. Tapi apa tujuan rohaninya ya? Apa tujuan rohaninya? Tidak ada tujuan rohani. Betul ya? Tidak ada. Apa? Tidak ada tujuan rohani. Cuma kelihatan hebat. Hebat. Wah dia punya penglihatan. Hebat tapi tidak ada tujuan rohani. Nah itu setiap penglihatan yang rohani sesuai firman ada tujuan rohani. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Ini pikiran dikuasai daging. Pikiran dikuasai daging, jiwa dikuasai daging, kemudian mencemarkan tubuh. Tubuhnya juga dikuasai daging. Mencemarkan tubuh, tubuhnya dikuasai daging sehingga melakukan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa. Hanya itu. Nah, ini orang yang tidur melakukan bermimpi-mimpi melakukan perbuatan dosa. Dan menghujat Allah, rohnya dikuasai oleh daging, merasa lebih hebat dari Tuhan, menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Nah ini jadi jiwanya daging 6,
tubuhnya daging 6, rohnya daging 6. Nah, dicap 666. Menjadi sama dengan antikris, tampil seperti binatang buas. Itu kalau tidur rohani. Tidak punya iman, tidak punya pengharapan, tidak punya kasih. Tampil seperti binatang buas. Tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan orang semacam. Mau istrinya sendiri ya kalau dia marah ditendang ya ditendang. Tidak punya perasaan. Dan seterusnya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian satu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 7, mabuk. Nah, dosa makan minum. Tadi perbuatan, tadi itu tubuhnya mencemarkan tubuh, perbuatan sampai najis, dosa kawin mengawinkan, puncak dosa. Dosa kenajisan, kawin mengawinkan. Nah, ini mabuk, ya dosa mabuk, makan minum. Nah, itu mabuk, itu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, terus itu. Ini orang tidur rohani, tidak punya matahari, bulan, bintang, tidak punya, saya ulangi, tidak punya bulan, bintang, matahari, tidak punya iman, pengharapan, kasih, gelap, badai, banyak masalah hidupnya, sampai ya tidur itu setengah putus asa, tidur, nonaktif dalam pembangunan tubuh Kristus, tidak mengalami kebangunan. Kemudian jiwanya daging, rohnya daging, tubuhnya daging, perbuatan dosa percabulan, perselingkuhan, dan lain-lain terjadi. Hati-hati, sampai betul-betul dia seperti antikris binatang buas itu. Sampai mabuk, dosa makan minum. Akibatnya, tidak ada matahari, bulan, bintang, gelap. Itu tadi ya, gelap dalam kegelapan. Akibatnya 1 Korintus 13 12 sampai 13. Tidak bisa melihat Yesus yang datang kembali kedua kali di awan permai. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya dialah kasih. Kalau punya iman, pengharapan, kasih, nanti kita bisa melihat Yesus di awan permai, muka dengan muka. Itu tadi ayat 12. Itu muka dengan muka. Ayat 12, ya. Tapi nanti kita melihat muka dengan muka. Kalau ada iman, pengharapan, kasih, bisa naik ke awan-awan, melihat Yesus muka. Tahu kalau tidak punya iman, pengharapan, gelap. Tidak bisa melihat Yesus muka dengan muka di awan yang permai. Sama dengan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Tidak bisa menjadi mempelai wanita surga, sehingga mengalami kebinasaan selama-lamanya. Nah, ini saudara, maksudnya setan menyengsarakan kita supaya tidak terjadi kelepasan pada hari Paskah. Dia menyengsarakan. Ada yang ditahan, ada yang dibuang, ada yang dibunuh, ya begitu, supaya kita tidur rohani, supaya kita saudaraku kehilangan iman, pengharapan, kasih. Itu pertama. Gelap, hidupnya badai datang. Setelah badai datang malas sudah, tidur sudah, malas, putus asa, tidur rohani. Ayo melayani, enggak, tidak aktif lagi dalam pelayanan pembangunan itu, tidak ada kebangunan rohani lagi, sama itu. Kebangunan rohani, pelayanan pembangunan tubuh sama. Kegerakan hujan akhir sama. Nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Nah, itu non-aktif. Kemudian baru sudah berbuat dosa dan lain. Sampai mabuk. Sudah. Sampai binasa selamanya. Ketinggalan. Nggak bisa jadi mempelai. Nggak bisa sama mulia dengan Yesus. Ketinggalan saat Yesus datang. Binasa selamanya. Hati-hati ya. Merayakan Paskah. Ayo kita diingatkan. Lepas. Lepas dari dosa, lepas dari semua. Pertahankan matahari, bulan, bintang, iman, pengharapan, kasih. Pertahankan menghadapi setan dengan dosa-dosa, puncak dosa, tahan. Menghadapi ajaran palsu, gosip, tahan. Kalau orang bergosip, janganlah ajak aku keluar dari Firdaus. Kau sendirilah. Jangan ajak aku. Kalau kamu bicara firman, wah tadi firmannya kena saya, kena begini. Oh, ayo aku dengarkan. Siapa tahu aku juga dapat berkat. Amin. Nah, tapi kalau gosip, oh si anu, aduh
maaf ya, aku sudah suasana firdaus. Jangan diajak keluar-keluar lah. Janganlah. Begitu aja. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa jadi korban. Hanya sungkan. Kadang ya ini teman baik om. Sungkan padahal dia menyesatkan. Hati-hati. Coba yang menyesatkan Adam siapa? Orang dekat. Yang menyesatkan Adam istrinya. Hati-hati juga sesama orang dekat. Pak, ini begitu. Mak, jangan begitu. Percuma kita datang ibadah kalau hanya gosip. Bicara firman. Nah, mulai sekarang pertahankan iman, bulan, pengharapan, bintang, kasih, matahari. Pertahankan. Jangan putus asa, jangan tidur rohani. Kebangunan, ayo aktif dalam pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ini sudah menjelang akhir zaman ini. Sudah menjelang kedatangan Yesus segera datang. Ayo aktif, lebih aktif lagi. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita mengerti. Kisah Rasul 12 ayat 7. Inisiatif dari Tuhan. Tuhan lihat, loh kok Petrus tidur. Ini paling senior ini. Paling hebat tidur lah. Yang lain bagaimana sudah ngorok-ngorok mimpi-mimpi. Saya bangun nih. Ini Tuhan. Inisiatif. Ayo bangun. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah lantai. Loh itu. Kalau kita bangun, rantai yang ini gugur. Amin. Badai, teduh. Amin. Nah, itu kalau bangun. Kalau tidur, lihat aja kalau ada gempa orang tidur mati. Banyak yang mati. Betul ya? Nah, itu banyak yang mati. Tapi kalau bangun, dia bisa menyelamatkan orang lain. Ayo, bisa. Begitu. Makanya Tuhan inisiatif. Ayo kirim malaikat, bangunkan Petrus. Supaya semua murid jangan celaka. Semua gereja Tuhan jangan celaka. Kalau gembalanya seperti Petrus semua celaka. Gereja Tuhan. Gembalanya tidur, jemaatnya ngorok, mimpi. Gembala harus bangun. Amin. Saya juga nomor 1 harus bangun. Ini lagi. Bangunlah segera, maka gugurlah rantai dari tangan Petrus. Tuhan mengupayakan. Nah ini istilahnya. Berinisiatif. Tuhan mengupayakan kebangunan rohani sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus lewat seorang malaikat. Nah, siapa malaikat ini om? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Tuliskanlah malaikat itu gembala. Lewat seorang malaikat, lewat gembala. Seorang gembala sama dengan lewat sistem penggembalaan. Ini kebangunan rohani, pembangunan tubuh Kristus lewat sistem penggembalaan. Gembala yang dipakai, ayo bangunkan semua. Ada gembala yang dipakai menyampaikan firman, ada gembala yang dipakai untuk melayani yang lain. Yang penting jemaat tergerak semua, digerakkan semua dalam pembangunan tubuh Kristus. Hari-hari ini kalau nikah sudah diberkati, jangan egois. Kalau penggembalaan sudah diberkati, jangan egois hanya penggembalaan terus. Jangan. Tuhan bilang, keluar dari pohon ara. Nathanael di bawah pohon ara itu kalau orang digembalakan nikmat. Semakin panas, semakin sejuk karena di tepi air pohonnya itu. Semakin sejuk dia. Orang lain sudah mengeluh-ngeluh, orang yang digembalakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi jangan tinggal di situ terus. Cuma lihat daun. Keluar. Lihat penggembalaan yang lain. Amin. Velocity. Supaya lihat langit. Lihat surga. Amin. Nah, beda. Kalau saya tidak mengerti firman, untuk apa begini-begini? Tidak usah. Sudah datang di Medan di mana itu? Di Royal Room sudah cukup. Tidak usah gini-gini. Tapi saya mengerti. Kita tidak boleh egois. Harus
keluar untuk bisa melihat yang lebih besar, melihat kerajaan surga. Melihat kerajaan surga. Harus nanti di Malang berapa biayanya, enggak peduli. Enggak peduli. Terserah Tuhan. Yang penting ada fellowship. Tuhan tolong semua. Nah ini saudara. Ayo saudara yang digerakkan apa untuk di Malang tanggal 30. Mau datang, ayo siap semua. Siap semua. Tuhan tolong kita semua. Lewat penggembalaan, sistem penggembalaan. Saudara, nah itu. Yaitu lewat 3 hal. Dalam sistem penggembalaan ditemukan 3 hal. Lewat 3 hal. Pertama, cahaya. Cahaya bersinar dulu. Nah, dalam penggembalaan ada cahaya bersinar. Ini menunjuk cahaya Injil kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4. Cahaya dulu, lihat tadi Kisah Rasul dulu. Kisah Rasul dulu supaya tidak kehilangan arah. Kisah Rasul 12 ayat 7. Ya. Tiba-tiba dan cahaya bersinar dalam ruangan. Nomor 1, cahaya bersinar. Lewat sistem penggembalaan ya, yang ditemukan 3 hal. 1, cahaya bersinar. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Yuk. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Sama dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan kabar mempelai. Jadi seorang gembala harus memberi makan sidang jemaat. Hanya gembala memberi makan sidang jemaat dengan 2 makanan pokok. Pertama, firman penginjilan, kabar baik. Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik yang memberitakan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia untuk mati sebagai satu-satunya manusia tidak berdosa, tapi harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Lewat iman, percaya kepada Yesus juru selamat, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar, selamat, diberkati. Menambah jumlah. Karena tubuh Kristus jumlahnya harus genap. Jari 5, kalau 4 biar cincinnya semua dari bawah ke atas pakai cincin berlian semua. Ya namanya, permisi ya, namanya 4 ya cacat. Betul ya? Jumlah harus. Makanya setiap tahun ada berapa kali baptisan air. Ayo semuanya. Itu menambah jumlah. Gembala itu. Jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus, jiwa baru kasih susu. Itu namanya susu penginjilan. Kasih. Supaya selamat semua, diberkati. Sesudah itu kalau sudah agak lama ikut Tuhan harus makanan keras. Ini yang kedua tadi. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Sama dengan makanan keras, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja mempelai pria. Untuk menyucikan, mengubahkan kita sehingga sempurna sama mulia dengan Yesus. Menjadi mempelai wanita surga yang mengalami Paskah terakhir, kelepasan dari dunia menuju awan yang permai, bertemu Yesus selama-lamanya. Tapi saat itu kita bertemu juga dengan keluarga kita yang mendahului kita, yang sudah meninggal. Kita ketemu lagi di awan yang permai bersama seluruh jemaat sampai selama-lamanya. Nah, ini yang harus ada di dalam, yang harus ada di dalam penggembalaan untuk membangunkan jemaat. Dalam Matius 25 ayat 6 itu ya, tema di Malang. Lihat mempelai datang, song-songlah dia, keras. Kalau orang tidur, lihat mempelai datang, wah bangun. Nah, lihat mempelai datang, song-songlah dia. Tambahnya nyak. Harus keras firman itu. Bukan maksudnya teriak-teriak di mimbar, bukan. Isinya yang keras. Yang menusuk kita semua. Jangan tidur, jangan tidur. Jangan di mimbar cuma wah
wah, tapi tidak ada isinya. Ya, malah tidak mau datang orang peka telinganya. Bukan itu maksudnya. Yang menusuk hati kita. Jadi membangunkan orang, kalau jasmani ya, kalau membangunkan rohani, hatinya yang ditusuk. Nah, bangun. Amin. Nah, ditusuk yang gelap-gelap, dia bangun. Tuhan tolong. Ini cahaya Injil nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian saudara, yang kedua tangan. Cahaya Injil tadi firman pengajaran, dalam tabernakel menunjuk meja roti sajian. Tadi pemberitaan B ya, A itu penginjilan, B pengajaran, kabar mempelai. Dalam tabernakel menunjuk meja roti sajian. Kapan kita makan firman pengajaran? Dalam tabernakel menunjuk meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian, pendalaman Alkitab, perjamuan suci seperti sekarang. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Korban Kristus. Nah, firman pengajaran ditambah korban Kristus, kalau kita makan menghasilkan iman yang teguh. Iman, ada iman. Nah, itu menghasilkan iman yang teguh. Saudara, menghasilkan kesucian. Kalau iman kita teguh, tidak bisa digoda oleh dosa-dosa. Kita hidup dalam penebusan, kelepasan dosa, kesucian. Itu kalau ditekuni nanti menjadi bulan yang bersinar di bawah kaki. Nah, itu meja roti sajian. Kalau ditekuni terus disucikan, terus imannya teguh, tak bisa digoyah, malah disucikan. Nanti jadi iman sempurna. Sinar bulan di bawah kaki. Bulan yang bersinar di bawah kaki. Bisa? Nah itu. Kemudian yang kedua, ditepuk. Kisah Rasul tadi menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bangun. Tangan, menepuk itu tangan. Tidak mungkin kaki, tidak sopan itu namanya. Tangannya menepuk. Yang kedua, jadi menepuk Petrus. Itu tangan malaikat menepuk Petrus, begitu. Ya, tangan Tuhan, tangan malaikat, tangan gembala itu tangan Tuhan sama dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Dalam tabernakel pelita emas. Sekarang artinya ketekunan dalam kebaktian umum hari Minggu biasanya. Kalau di Medan Jumat. Tidak apa-apa, tidak hari Minggu pun tidak apa-apa, tapi isinya kebaktian umum. Kebaktian umum, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia-karunia. Nah, itu saja. Kalau kita tekun terus, karunia Roh Kudus kita tekuni menjadi karunia yang sempurna, bulan, mahkota 12 bintang, sinar bintang. Satu waktu jadi sinar, sempurna. Karunia Roh Kudus yang sudah sempurna, urapan yang sudah sempurna. Menjadi bintang, sinar dari bintang. Kemudian yang ketiga, tadi yang digarisbawahi 12 ayat 5. Jemaat mendoakan dengan tekun. Nah ini kebangunan rohani. Jemaat dengan tekun mendoakannya. Petrus ditahan, tapi jemaat berdoa. Nah ini mezbah dupah. Tekun dalam berdoa sama dengan mezbah dupah. Emas dalam tabernakel. Sekarang ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan menyinari tiap kita menyembah. Terus sampai kalau kita tekun menyembah sampai kasih sempurna. Tadi pelita emas itu saudara, karunia sempurna, pengharapan sempurna juga. Itu sinar bintang. Sekarang kasih sempurna, sinar matahari. Nah, Tuhan tolong kita semua. Sehingga lewat saudaraku, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, ketekunan dalam kandang penggembalaan, maka kita ditampilkan seperti perempuan gereja dengan matahari, bulan, bintang. Wahyu 12 ayat 1. Dalam ketekunan, dalam 3 macam ibadah pokok, dalam ketekunan
di kandang penggembalaan, maka kita ditampilkan dalam Wahyu 12 ayat 1. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki dan mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Puji Tuhan. Kemana perempuan ini? Ayat 14, diberi 2 sayap burung nasar ke padang gurun, jauh dari mata antikris, dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Inilah mempelai wanita Tuhan, terang dunia. Kita menjadi mempelai wanita yang disingkirkan dengan 2 sayap burung nasar yang besar ke padang gurun, jauh dari mata antikris. Kita dipelihara oleh Tuhan lewat firman, pengajaran, dan perjamuan suci. Seperti malam ini kita praktekkan, hidup di padang gurun, jauh dari antikris. Mata antikris tidak bisa melihat, jangankan menjamah, melihat pun tidak bisa. Itu. Kedua, setelah 3,5 tahun, 2 sayap burung nasar mengangkat, tadi menyingkirkan, nanti 2 sayap burung nasar mengangkat mempelai wanita ke awan-awan yang permai. Paskah, puncaknya Paskah yang terakhir, masuk perjamuan kawin anak domba sampai Yerusalem baru, puncaknya Paskah. Nah, inilah kebangunan rohani. Seorang gembala dipakai menyampaikan firman, double. Nah, dari situ berkembang, ditepuk, Roh Kudus bekerja, kemudian didoakan, kasih bekerja, sampai satu waktu kalau kita tekun terus, satu waktu matahari 100%, bulan 100%, bintang 100%, mempelai wanita dengan matahari, bulan, bintang. Disingkirkan, antikris tidak bisa menjawab, dan diangkat kalau Tuhan datang kedua kali. Puji Tuhan. Sekarang Kisah Rasul 12 ayat 8. Kisah Rasul 12 ayat 8. Praktek dalam kebangunan rohani. Tadi tempatnya, di mana kita mengalami kebangunan rohani? Dalam penggembalaan. Tergembala semua dengan benar dan baik. Tergembala dengan 3 syarat itu tadi. Gembala memberi makan. Kalau bukan gembala, bukan penggembalaan itu namanya. Saudara, bukan. Kalau gembala yang memberi makan, itu baru penggembalaan. Makanan itu. Jangan salah memilih penggembalaan. Ya, Tuhan tolong kita. Lalu ditepuk, Roh Kudus bekerja. Lalu didoakan, kasih bekerja semua, sampai jadi mempelai. Sekarang praktek dalam kebangunan rohani, dalam kegerakan. Prakteknya kita hidup dalam kebangunan rohani, hidup dalam kegerakan Roh Kudus, hujan air, kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Itu Kisah Rasul 12 ayat 8. Saya baca. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu, ikutlah aku. 3 juga. Kenakanlah, tadi ikatlah pinggang, kenakan sepatu, kenakan jubah. 3. Ya, ini kehidupan yang praktek, kehidupan yang dalam kebangunan rohani, kehidupan yang aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, gerakan hujan. Ikat pinggang, pakai sepatu, pakai jubah, jangan telanjang dong. Gerak-gerak tapi telanjang, orang lari malah. Sudah ya, itu 3 ini. Ayo sekarang pertama, yaitu berikat pinggang, jelas itu ya, setia benar, Yesaya 11 ayat 5. Ikat pinggang kesetiaan kebenaran. Nah, saya kira tidak usah dibaca ayatnya, Yesaya 11 ayat 5 ditunjukkan aja. Jadi kita harus menjadi seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Nah, ini orang dalam kebangunan rohani. Prakteknya bagaimana? Setia benar. Itu dia dalam gerakan pembangunan tubuh Kristus. Coba lihat tangan saya kanan ini. Dari dulu ke dulu ya di sini. Setia, betul ya? Dan benar, nggak bisa. Mau ambil apa, tenang, nggak sakit. Coba kalau dia nggak setia, saya pindah sini Pak. Coba gerakkan, baru begini, nggak bisa kebangunan, tidur aja sudah sakit tidur. Betul? Nah, gampang aja menerangkan firman. Kalau setia benar dari dulu ke dulu, waktu kecil, waktu besar sama berguna. Amin. Nah, jangan takut, wah saya cuma ngepel gereja, loh berguna. Karena setia benar.
Bukan pelayanannya yang dilihat, oh khotbah, oh ini loh, khotbah tapi kadang-kadang. Bukan setia benar. Ya percuma, lebih baik pengerja yang ngepel dengan setia benar daripada gembala yang tidak memberi makan sidang jemaat. Itu moto Lempinel Kristus aja. Tidak usah kita putus asa, biar waktu bayi kecil ya bisa gerak-gerak. Bisa. Pegang botol susu bisa. Ada gunanya. Amin. Kalau setia benar. Tapi begitu dia, saya kesini tidur. Mau sampai kapanpun dia kesakitan, lebih baik tidur. Betul ya? Nah, kalau tidur kan tidak rasa sakit. Hati-hati ya. Tuhan tidak lihat hebatnya pelayanan. Tapi setia dan benar. Berkenan kepada Tuhan. Itu kebangunan rohani. Itu kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Kalau tidak merusak. Kalau tidak setia, tidak benar, merusak. Dia mau minta di sini. Atau malah minta di kepala tangannya. Waduh, merusak. Sekalipun dia hebat, merusak. Hati-hati. Banyak yang tidak ngerti. Kedua, lanjut biar cepat saja. Yang kedua yaitu mengenakan sepatu. Efesus 6:15. Kerelaan hati. Kasut. Kerelaan hati untuk berkorban dalam pelayanan. Kasut. Kenakanlah ayat 15. Ayo. Ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai. Berikan Injil, menyanyi, main musik, sama. Berkhotbah itu memberitakan Injil, berkhotbah, main musik, nyanyi, rela. Nah, yang kedua kerelaan hati untuk berkorban dalam pelayanan, ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai jabatan masing-masing. Mau memberitakan Injil, berkhotbah, mau main musik, mau menyanyi, mau ini semua kerelaan berkorban. Ya, itu kedua. Artinya kalau rela berkorban itu tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak menuntut. Oh saya sudah ini, om sudah ini, kok tidak diangkat ini, tidak menuntut. Ya, Tuhan tolong. Sehingga bangsa Israel disebutkan nanti dicari di ulangan, bilangan ulangan. Sepatunya tidak rusak 40 tahun. Kalau pakai kasut, sepatunya tidak rusak 40 tahun. 40 tahun itu zaman gereja, 40 kali 50, Yobel. 2000 tahun zaman gereja, tidak rusak. Kalau kita punya kerelaan untuk berkorban demi melayani Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah terjatuh, tidak akan berhenti, tidak akan berhenti di tengah jalan melayani Tuhan. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Oh Tuhan tolong kita semua. Itu berikat pinggang, pakai sepatu. Satu lagi tadi, pakai jubah. Memakai jubah. Artinya jangan dicopot-copot juga. Sehingga kita tetap aktif jubah jabatan. Kita harus tetap aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai nikah, rumah tangga, penggembalaan, antar penggembalaan sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Sekalipun jubah dicelup darah seperti Yusuf. Sekalipun kita mengalami sengsara daging karena Yesus. Penyalipan daging karena Yesus. Percikan darah karena Yesus. Karena pelayan. Tetap pakai, jangan dicopot. Esau baru bukan dianiaya, baru berburu binatang sudah dilepas jubahnya. Esau ini. Apalagi kalau ada golok, ayo kamu mau melayani atau mau mati, wah sudah. Jangan, tetap. Sekalipun jubah dicelup darah, sekalipun saya sengsara karena pelayanan, saya menderita karena pelayanan, karena Yesus. Saya mengalami percikan, tetap aktif, setia dalam jubah pelayanan. Tuhan tolong.
Tetap pertahankan jabatan pelayanan dan karuniaku sampai garis akhir dicelup darah. Kalau ada tanda darah, setan tidak bisa menjamah, tidak bisa mencopot, jangankan mencopot, menjamah pun tidak bisa. Tuhan tolong kita semua. Ini arti-artinya. Ada salib memang, melayani ada salib, tapi tetap bertahan sampai garis akhir. Ayo, saudara, jangan korbankan pelayanan karena sesuatu di dunia Esau. Jangan korbankan pelayanan karena kita tidak mau sengsara, tidak mau salib. Jangan. Lebih baik kita memikul salib untuk melayani Tuhan daripada melepas salib melayani setan. Enak bagi daging tapi melayani setan, binasa. Tuhan tolong kita semua. Nah itu kalau jubah dipakai terus, hidup kita indah. Pasti indah, cepat atau lambat. Kalau kita memakai jubah yang dicelup darah, cepat atau lambat hidup kita indah. Satu waktu menjadi jubah putih berkilo-kilo, pakaian mempelai. Puji Tuhan. Saya kira Tuhan memberkati kita. Sekarang kita bandingkan dengan Keluaran 12, suasana Paskah. Suasana kebangunan rohani ini, saudara, praktek kebangunan rohani sama dengan praktek waktu bangsa Israel makan Paskah dulu. Ada peraturannya. Kalau mau makan daging Paskah harus bersepatu, harus ini ada, harus ikat pinggang, harus bersepatu, ada. Kisah Rasul 12 ayat 11. Kisah Rasul 12 ini kan tentang Paskah ya, tentang Paskah ya. Salah. Keluaran 12, bukan Kisah Rasul. Keluaran 12 tentang Paskah. Kisah Rasul 12 tadi juga soal Paskah, waktu Paskah ditangkap. Ini, dan beginilah kamu makan. Jadi daging domba disembelih, dagingnya dibakar, dimakan. Kalau mau makan harus ada syaratnya. Kamu mau makan Paskah, pinggangmu berikat, sama tadi. Ya, kebangunan rohani tadi pinggangnya berikat. Petrus pakai ikat pinggangmu. Kasut pada kakimu sama, pakai kasutmu sama ya. Lalu tongkat di tanganmu, tongkat itu salib, pikul salib, jubah dicelup darah, pikul salib. Buru-burulah kamu makannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Artinya, saudara, dibandingkan Keluaran 12, jika gereja Tuhan mengalami kebangunan rohani tadi, 3 tanda itu tadi sama dengan makan Paskah itu. Jika gereja Tuhan mengalami kebangunan rohani, kegerakan pembangunan tubuh Kristus dengan 3 tanda, pakai ikat pinggang, pakai kasut, pakai jubah yang dicelup darah, salib. Maka kita mengalami sama dengan makan Paskah. Kita mengalami kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Nah, ayo. Malam ini tergembala yang baik supaya terjadi kebangunan rohani. Ada 3 tanda. Setia benar, berkorban, dan pikul salib, percikan darah. Itu kita mengalami kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus. Ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 12 9. Kuasa Paskah itu nyata, bukan penglihatan. Bukan, nyata. Ayo kita baca. Lalu kata 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, pintunya terbuka, keluar. Ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat penglihatan. Oh, ini penglihatan, dia Petrus bilang. Itu. Setelah mereka melalui tempat kawal 1, kawal 2 sampai ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota, pintu terbuka dengan sendiri. Namanya pintu gerbang besi itu, waduh, aku sudah gemboknya banyak itu, betul-betul dikunci itu, susah. Baru mau buka pintunya aja berat, belum lagi kalau di sini digembok ya, di apa? Kalau di Jawa digembok juga ya, digembok atas bawah, wah susah. Tapi terbuka sendiri. Sesudah tiba di luar mereka berjalan sampai ke ujung jalan, tiba-tiba malaikat hilang. Setelah itu sadar Petrus, loh sekarang tahu Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan. Oh ternyata ini kenyataan ya. Begitu. Jadi
Saudara, kuasa Paskah suatu kenyataan, bukan penglihatan. Amin. Amin. Ayo, malam ini kembali pada penggembalaan, kandang, 3 macam ibadah. Kembali pada praktek kebangunan rohani, pakai saudara, pakai sepatu, pakai ikat pinggang setia benar, pakai sepatu kerelaan untuk berkorban, untuk melayani, dan pakai jubah dicelupkan, pikul salib. Sudah, kita pasti mengalami kuasa Paskah menjadi kenyataan. Amin. Kuasa kebangkitan menjadi kenyataan. Puji Tuhan. Apa? Kenyataan apa? Untuk membuka kuasa Paskah, bukan kuasa Paskah suatu kenyataan, bukan penglihatan. Untuk membuka pintu besi. Membuka pintu besi. Dalam tabernakel pintu besi ini pintu tirai. Daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Pintu tirai. Daging dengan segala keinginan hawa nafsunya, emosinya, tabiatnya. Mungkin kita kewalahan menghadapi. Saya mau sabar, oh mau sabar. Iya, saya sabar juga. Begitu ada orang, wah sudah, aduh, emosi lagi. Susah memang daging. Bagaikan pintu besi, pintu tirai. Tapi kuasa Paskah bisa mengalahkannya. Amin, bisa. Amin. Pintu besi itu suatu kemustahilan. Sudah dibelenggu 2, dijaga 2, dikawal 3 lagi. Ada pintu lagi, mustahil. Kuasa Paskah bisa menghapus segala kemustahilan. Amin. Amin. Yang menjawab dapat kuasa Paskah. Yakin? Amin. Puji Tuhan, semua dapat. Saya juga amin. Ayo buka pintu besi, terutama daging. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya kok masih cepat emosi. Tuhan, saya kok cepat ingin yang tidak baik. Saya kok cepat ini, cepat. Ngomong sama Tuhan. Saya mau kembali pada kandang. Tekuni. Saya mau kembali pada kenyataan praktek kebangunan. Setia benar. Rela berkorban. Dan pikul salib. Melayani Tuhan sampai pembangunan tubuh Kristus. Tuhan tolong. Apa yang membuka pintu? Apa yang membuka pintu? Biasa di rumah kalau nanti pulang buka pintu pakai apa? Kunci. Itu. Apa yang membuka pintu? Kunci Daud. Amin. Kemurahan kebaikan Tuhan. Kuasa Paskah sama dengan kunci Daud. Kemurahan kebaikan Tuhan. Mazmur 23 ayat 6. Sedikit lagi. Mazmur 23 ayat 6. Kunci Daud. Kebaikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku dalam penggembalaan. Aku akan diam di rumah Tuhan. Inilah Daud raja, tapi bergantung bukan pada rajanya, pada hebatnya. Kemurahan kebajikan. Kunci Daud. Yang sering dikecilkan oleh orang. Kunci, namanya kunci masa besar-besar. Waduh, cepat dicuri maling. Kecil-kecil kunci. Sering dikecilkan. Kalau ada manusia yang, saya tolong kamu ini. Kalau kemurahan kebaikan, ya kapan ya, kecil. Salah. Kunci Daud itu mengandung kuasa mengalahkan Goliat. Amin. Daging yang meraksasa. Tuhan tolong kita semua. Wahyu 3, 7-8. Ini rahasia kunci Daud. Rahasia kunci Daud. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada dapat menutup. Apabila menutup tidak ada yang membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Kita kecil, miskin, mungkin tidak punya apa-apa. Tidak seberapa kekuatannya. Namun, engkau menuruti, taat menuruti firman. Dan engkau tidak menyangkal nama Yesus. Setia. Taat, setia, mengandalkan nama Tuhan. Daud bilang pada Goliat, engkau datang kepadaku, engkau mendatangi aku dengan pedang. Aku mendatangi kamu dengan
nama Tuhan. 1 Samuel 17:4. Harus diutarakan ayatnya, kalau enggak bingung sudah. 1 Samuel 17:45. Ayo, 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang tombak lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Andalkan nama Tuhan, amin. Setia, taat pada firman, setia dalam ibadah pelayanan, mengandalkan nama Tuhan. Itu kunci Daud. Banyak menyeru nama Tuhan. Yesus, Yesus tolong saya. Malam ini juga, kalau sudah tidak bisa apa-apa, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Itu saja, sudah cukup. Kuasa nama Tuhan bisa membuka pintu besi, bahkan pintu surga bagi kita. Tuhan tolong kita semua. Jadi inilah kunci Daud, taat, setia, mengandalkan nama Tuhan. Sama dengan kunci Daud, sama dengan kemurahan, kebajikan Tuhan untuk membuka pintu-pintu bagi kita. Terakhir, nomor 1, pintu besi. Kekerasan hati. Besi itu keras. Pintu besi kekerasan hati. Saudara, itu tidur rohaninya. Kalau keras hati sama dengan tidur rohani. Mimpi, ngorok. Contohnya Daud tidur tidak sadar ketika melihat Batseba. Dia jatuh dalam dosa najis. Istri orang dia tiduri, suaminya dia bunuh. Najis dan jahat Daud. Harusnya Daud binasa dalam maut, tapi masih ada kunci Daud. Orang yang taat, setia, mengandalkan nama Tuhan, masih ada pertolongan. Ada pengangkatan. Masih ada kunci Daud, kemurahan, kebaikan Tuhan. Membuat Daud sadar. Ketika Nabi Nathan menegur dia dengan, kau itu, orang itu kau. Biar raja tidak peduli, kau itu. Sadar, tidak marah. Herodes, tidak halal loh. Kamu mengambil istri Herodias saudaramu, ngamuk. Yohanes dipenjara sampai dipancung. Lain Raja Daud, punya kunci Daud. Amin. Dia tergembala, masih ada pengangkatan. Ampuni saya Tuhan, saya salah. Malam ini, siapa yang tidak pernah jatuh? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau ada, termasuk saya, ayo ingat kemurahan kebaikan Tuhan. Bisa sadar, mengaku dosa, bertobat, hidup benar. Daud tetap dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap dipakai oleh Tuhan. Jangan terus keras, hanya salahkan orang. Jangan. Sadar. Tapi dalam nikah kita lihat kesalahan Daud ini masih ada dampaknya. Hati-hati makanya, kaum muda mau pilih-pilih jodoh, dilihat. Kalau orang itu orang, waduh, sekalipun dia orang Kristen, apalagi dalam pengajaran, dia jatuh dosa, ya janganlah. Doa dulu sama Tuhan. Sebab ada dampaknya. Anaknya Daud, Salomo, bagaimana? Anaknya Daud, Absalom, bagaimana? Ini dampak dari kesalahan Daud juga. Berdampak. Hati-hati memilih. Tuhan tolong semua. Ya, hati-hati. Betul-betul. Berdampak kepada keturunan kita. Hati-hati hidup. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Supaya tidak berdampak pada keturunan kita semua. Tuhan tolong kita. Kemudian pintu perlindungan, pemeliharaan. Daud dikejar Saul terus, mau dibunuh, tapi hidup terus. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Pintu kemenangan, Goliat dikalahkan. Semua masalah yang mustahil dikalahkan. Diselesaikan oleh kemurahan, kebaikan Tuhan. Kunci Daud. Pintu masa depan. Daud cuma gembala 3 ekor kambing domba. 3 ekor.
tetapi bisa diangkat jadi raja. Masa depan berhasil, indah pada waktu, dan seterusnya. Kalau Yesus datang kedua kali, pintu surga terbuka bagi kita. Kita kemurahan kebaikan Tuhan menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti Dia, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk perjamuan kawin anak domba, Firdaus, Yerusalem baru. Terakhir Wahyu 3 ayat 12. Ini kelanjutan Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Kunci Daud membuka pintu surga. Kita menjadi soko guru di Yerusalem baru kekal selamat. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Puji Tuhan, kekal selamanya di Yerusalem baru. Saat Tuhan datang nanti bersama keluarga kita, yang sekarang hidup bersama kita sama, yang sudah meninggal pun sama, jadi satu. Sidang jemaat yang sudah meninggal jadi satu semuanya. Masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru. Jadi soko guru tidak gerak lagi di Yerusalem baru selama-lamanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kunci Daud, kemurahan kebaikan Tuhan. Ayo, apapun yang terjadi, minta kemurahan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, segera menerima perjamuan suci pada malam hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, apapun keadaan, kita serahkan pada kemurahan kebaikan Tuhan. Mari, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekalipun aku, kita bangkit berdiri, kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Sadar kalau ada kesalahan dosa, sadar, mengaku, kembali pada penggembalaan, kembali kepada ketaatan, mengandalkan nama Tuhan seperti Daud. Kunci Daud, kemurahan kebajikannya ada pada kita. Kemurahan kebajikan. Minta kunci Daud, angkat dua tangan ke atas. Saya minta kemurahan kebaikan, angkat dua tangan. Sebutkan masalah-masalah dosa dan dosa. Sekali lagi, kebajikan kemurahan. Sembah Dia. Kalau tak mampu, sebut nama Yesus. Kami bagaikan menghadapi Goliat yang tidak bisa dikalahkan, mustahil, jasmani, rohani, rumah tangga. Sekali lagi, minta kebajikan kemurahan Tuhan. Kunci Daud menolong kita. Haleluya, haleluya, dimanapun kita berada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus,
Haleluya. Yesus, haleluya. Kami tidak bisa paham secara pribadi dalam nikah rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan, menghadapi penyakit, menghadapi pencobaan, kemustahilan. Tak bisa, Pak. Kebajikan kemurahan-Mu menolong kami. Oh, haleluya, haleluya. Ya Lawaka, ya Lawaka, haleluya. Haleluya, bukakan pintu-pintu bagi kami. Terutama pintu hati yang keras, Tuhan, bukakan. Bukakan, Tuhan. Oh, haleluya. Kemurahan kebajikan-Mu menerobos masuk dalam hati yang lembut, Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Sampai pintu surga terbuka bagi kami. Bukan bagi kami saja, bagi keluarga kami semua, Tuhan. Bagi sidang jemaat semua. Bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau lihat kedalaman hati kami saat ini. Sudah terbuka pintu besi, Tuhan. Hati yang keras sudah terbuka, Tuhan. Haleluya. Engkau lihat kedalaman hati kami. Engkau lihat ada kebusukan di dalamnya. Engkau lihat ada kemustahilan, Tuhan. Tapi Engkau lihat juga ada kerinduan, Tuhan. Rindu kami menjadi imam raja dipakai Tuhan. Rindu keluarga kami dipakai Tuhan semua. Rindu keluarga diselamatkan, disempurnakan. Rindu sidang jemaat semua disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih. Jawablah doa kami, bukalah pintu-pintu di dunia sampai pintu surga terbuka. Terima kasih, syukur kepadamu. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan. Membuka segala pintu yang sulit, yang mustahil. Pintu dosa, pintu apapun terbuka semuanya untuk kami hidup benar-benar berkenan kepada Tuhan. Sampai kesempurnaan. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi dengan ukurnya, kemudian perjamuan suci disiapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Letakkan di dada. Ini kunci Daud. Ada kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan. Eratkan di dada. Inilah hidup kami, kunci Daud Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Ada harapan baru bagi kami merayakan Paskah Tuhan. Kuasa Paskah adalah kunci Daud Tuhan. Kebajikan kemurahan-Mu yang tidak habis-habisnya. Yang tidak terbatas apapun juga Tuhan. Yang tidak berubah, maut pun dikalahkan oleh kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik bagi kami. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu menyerap segala dosa kami Tuhan. Menyerap segala kesedihan, kepedihan hati kami. Menyerap segala keputusasaan kami. Haleluya. Kami ada iman, ada pengharapan baru di dalam Engkau. Ada kasih yang baru Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Setan paling takut dengan darah Yesus. Segala pencobaan masalah akan diselesaikan oleh kuasa darah Yesus. Segala penyakit diselesaikan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan tolong kita semua. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan Tuhan. Bukan cuma menyembuhkan, tapi menyempurnakan kita. Namun kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Haleluya. Ada nama-nama mau disebut, sebutkan. Nama sendiri juga boleh, penyakit sendiri boleh, orang lain juga sebutkan semuanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai bersama keluarga masing-masing. Sekarang yang masih hidup bersama kami, yang sudah meninggal mendahului kita juga ada di sana. Sidang jemaat juga ada di sana semua. Bersama Yesus sampai di Yerusalem baru, tidak keluar lagi dari situ selama-lamanya. Tidak ada setetes pun air mata lagi. Ayo minta kemurahan kebaikan Tuhan. Kami bisa mencapai di sana Tuhan. Kuasa Paskah membawa kami lepas sampai di Yerusalem baru. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan. Menyembah Engkau. Menyerah sepenuh kepada-Mu. Bergantung pada kebajikan kemurahan-Mu. Bagi pribadi kami. Bagi nikah rumah tangga kami Tuhan. Bagi penggemalaan kami masing-masing semua Tuhan. Tidak ada yang lepas dari kunci Daud. Tidak ada lepas dari kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Semua hidup di dalam tangan kemurahan kebaikan-Mu. Sampai di Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Tolong semua. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ampuni kami, tolong kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat kami semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai kesempurnaan. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Bukakan firman-Mu bagi jemaat Mojokerto. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Berkati mereka dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Supaya merasakan suasana surga selalu. Ada ucapan syukur, ada Tuhan, kesaksian yang hidup dari mereka semua. Terima kasih. Nama Tuhan dipenang. Bangunan Engkau tolong selesaikan tepat pada waktunya. Bapak, Ibu Gembala, Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang dalam ujian, dalam pencobaan, tolong semuanya, redakan semuanya. Laut menjadi reda, teduh
semuanya enak dan ringan di dalam Engkau sampai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name